Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dimas Oktavianto dari Universitas Yogyakarta Pasuruan, Fakultas Teknik Mesin semester 1. Saya di sini akan mempresentasikan UTS Kimia. Nomor 1, jelaskan bagaimana kecenderungan ukuran jari-jari atom, afinitas elektron, dan elektronegatifan unsur-unsur atom dalam sistem periodik. Setiap jenis atom yang ada di dunia tentu punya panjang jari-jari yang berbeda. Dan sebelumnya pahami dulu definisi jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron panjang pendeknya. Jari-jari atom ditentukan dua faktor, yaitu jumlah kulit atom. Mungkin banyak jumlah kulit atom yang dimiliki suatu atom, maka otomatis jari-jari atomnya juga makin panjang. Jari-jari atom natrium lebih panjang daripada jari-jari atom lithium. Karena jumlah kulit yang dimiliki atom natrium lebih banyak daripada atom lithium. Yang kedua, muat inti atom. Bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjang jari-jari atom adalah muatan inti atom. Makin banyak atom berarti makin besar muatan intinya, dan gaya tarik inti atom terdapat elektron lebih kuat sehingga elektron lebih mendekati ke inti atom. Afinitas elektron. Energi yang dilepaskan atom yang diperlukan saat memasukkan elektron ke dalam atom ion dalam keadaan gas, atau dapat diartikan juga sebagai energi yang dilepaskan atom diperlukan bila satu elektron masuk ke orbital lebih mendekat ke inti atom. Afinitas elektron merupakan perubahan entalpi ketika suatu atom pada keadaan gas menerima elektron dari luar membentuk suatu anion. Nilai afinitas elektron dinyatakan dalam per mol atom atau mol ion. Keelektronegatifan, kecenderungan atau kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, berarti dalam ikatan kimia atom tersebut cenderung menarik elektron dari atom yang lain. Dalam suatu golongan elektronegatifan, unsur dari atas ke bawah semakin berkurang. Jumlah muatan inti bertambah positif, jumlah kulit bertambah, maka kemampuan inti untuk menarik elektron menjadi lemah. Akibatnya keelektronegatifan unsur semakin lemah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan perbedaan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Beri masing-masing reaksi ionisasinya. Perbedaan elektrolit lemah dan kuat. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah suatu larutan yang dapat menghasilkan arus listrik yang kuat, contohnya senyawa HCl dan senyawa asam basa kuat lainnya. Jika HCl dilarutkan ke dalam air, hampir seluruh molekul HCl akan terurai membentuk ion H+ dan ion Cl sehingga terionisasi sempurna. Contoh reaksinya, KCl aqueous dicairkan H2O menjadi K+ T+ plus Cl aqueous. Sekarang larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah suatu larutan yang dapat menghasilkan arus listrik tetapi lemah. Contohnya CH3COH dan senyawa asam basa lemah lainnya. Jika larutan CH3COH tidak terionisasi sempurna, tetapi hanya sebagian pada CH3COH sekitar 4% molekul yang terionisasi sempurna. Contoh reaksinya, CH3COH lithium dicairkan H2O menjadi H+ aqueous plus CH COH aqueous. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan konfigurasi elektron dan gambar struktur
struktur Lewisnya. Kemudian tentukan manakah yang termasuk senyawa ionik dan kovalen. Saya di sini akan mencari konfigurasi Na11. Na11 adalah 281. Kenapa 281? Saya gambarkan gambar Lewisnya. Di kulit pertama, elektron hanya mampu menampung 2 elektron. Kita tulis 2 karena hanya menampung 2 elektron. Yang kulit kedua hanya menampung 8 elektron. 8 dan 2 10, tinggal 1. Sisanya di kulit yang ketiga. Di kulit yang ketiga tidak ada maksimal elektron, jadi terserah. Mungkin kita isi 11, 12, 13. Di sisanya di kulit yang terakhir yang ketiga. Dan seterusnya. Jadi senyawa ion adalah NaF. Kenapa NaF disebut senyawa ion? Karena titik lelehnya tinggi. Dan senyawa konvalen adalah PCl3. Kenapa disebut kovalen? Karena titik lelehnya rendah. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Bagaimana konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, dan jelaskan masing-masing contoh reaksinya. Dalam reaksi kimia, jika suatu zat menerima oksigen, zat itu dikatakan mengalami oksidasi. Reaksinya disebut reaksi reduksi. Contohnya, magnesium terbakar dalam oksigen dengan persamaan reaksi 2Mg silika padat plus O2G menjadi 2MgO silika. Ini disebut oksidasi. Penggabungan atau penambahan. Contoh kedua, reaksi antara logam seng dan tembaga 3 oksida dengan persamaan reaksi ZNB silika plus CuO aqueous menjadi ZnO aqueous plus Cu silika. Ini disebut reduksi, pelepasan. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Bagaimana prinsip kerja elektroplating dan pelapisan nikel pada besi? Jelaskan dengan gambar dan persamaan reaksinya. Secara sederhana, elektroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan arus listrik senyawa kimia elektrolit tentu yang bentuknya untuk memindahkan partikel logam pelapis ke material yang akan dilapis. Pelapisan elektroplating dapat juga didefinisikan sebagai perpindahan ion logam dengan bentuk arus listrik melalui elektrolit, sehingga ion logam menghadap pada benda padat konduktif membentuk lapis logam. Contohnya, oke, kita gambarkan di sini. Di dalam tampungan ada cairan elektrolit yang dimasukkan arus listrik plus dan minus. Bila itu dimasukkan ke dalam airan tersebut yang ada arus listriknya, dia akan melebur, akan mencair. Dan jika besi tersebut dicelupkan ke dalam cairan elektrolit, nikel akan melapisi besi tersebut, akan menggumpal melapisi besi tersebut. Proses tersebut adalah N12 plus OH-2 menjadi Fe3 plus OH-3. Ini adalah proses rumus persamaan reaksi. Oke, itu presentasi dari saya untuk tes kimia. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.